Selamat datang di video pembelajaran isolasi DNA dari jaringan hepatikus. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai langkah-langkah proses isolasi DNA dari jaringan hepatikus. Proses kali ini, kita akan menggunakan Wizard Genomic DNA Purification Kit. Selamat menyaksikan! Isolasi DNA merupakan proses untuk memisahkan dan mempurifikasi DNA dari komponen sel lain, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich Miescher di tahun 1869. Isolasi DNA merupakan langkah awal dari analisis biomolekuler selanjutnya, seperti PCR, mutagenesis, subcloning, pembuatan DNA rekombinan, genotyping, dan fungsi lainnya. DNA dapat diisolasi dari seluruh organisme yang memiliki asam nukleat, seperti koloni bakteri, hewan, maupun tumbuhan. Secara umum, DNA yang dapat diisolasi berasal dari dua komponen besar. Yang pertama, kromosomal DNA yang berasal dari inti sel atau nukleus, serta ekstra kromosom DNA yang berasal dari plasmid, mitokondria, maupun cell-free DNA yang berasal dari sirkulasi darah. Pada hewan atau manusia, isolasi DNA dapat dilakukan dari berbagai sumber, yaitu kultur sel, cairan tubuh, baik darah, saliva atau urin, biopsi jaringan, baik jaringan segar maupun jaringan awetan, hingga folikel rambut. Pada prinsipnya, isolasi DNA akan melewati 4 tahap umum, antara lain, yang pertama, sel akan dilisiskan untuk membebaskan DNA. Kedua, DNA akan dipresipitasi dan diseparasi dengan komponen sel lainnya. Yang ketiga, DNA akan dicuci untuk menghilangkan kontaminan. Dan yang terakhir, DNA akan dielusi kembali.
Untuk mendapatkan hasil DNA yang maksimal dari sampel jaringan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menggunakan jaringan yang segar. Meskipun jaringan awetan dapat digunakan, pastikan berat jaringan sesuai, sekitar 20 mg per reaksi. Yang kedua, nitrogen cair dan mortar dapat digunakan sebagai alternatif untuk menghomogenisasi jaringan. Ketiga, pastikan lisat jaringan berada dalam suhu dingin atau suhu ruangan sebelum penambahan protein precipitation solution. Keempat, pastikan protein precipitation solution tercampur merata dengan menggunakan vortex berkecepatan tinggi. Terakhir, pastikan pelet DNA tidak terlalu kering saat penambahan DNA rehydration solution, serta jangan menginkubasi pelet DNA lebih dari 1 jam pada suhu 65 derajat Celcius. Proses isolasi kit DNA ini mungkin berbeda dengan isolasi kit yang lain. Oleh karena itu, pastikan Anda membaca petunjuk penggunaan dengan seksama. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.